Shalom saudara, bahwasanya saat ini kita mau hadir ke hadirat Tuhan. Biarlah saat ini Roh Kudus tercurah di tempat ini. Biarlah Kau layakkan Tuhan setiap hati anak-anak-Mu Bapa. Kami rindu berkumpul, kami rindu menyembah memuliakan nama-Mu. Biarlah Kau curahkan Roh-Mu di tempat ini Tuhan. Karena kami yakin dan percaya tiada satu hal yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Kuasa-Mu nyata, Roh-Mu nyata Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kita katakan dengan segenap iman kita, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci-Mu Tuhan, mengalir di bait suci. Kami percaya perkara ajaib terjadi untuk setiap kami Bapa. Ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Kami yakin Roh-Mu ada Tuhan.
bekerja. Tiada yang mustahil, Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja. Dengan segenap imanmu katakan, Tiada yang mustahil, tiada yang sukar. Bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja. kita Turut bekerja. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. turut bekerja di antara kita. Kami yakin dan percaya, Roh Allah-Mu hadir Tuhan bagi setiap kami, bagi setiap kami. Bila Roh Allah hadir tempat ini, haleluya Yesus Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung hanya dalam nama-Mu. Haleluya Yesus Tuhan, haleluya Yesus Tuhan. Kami percaya, kami yakin dan percaya. Haleluya. Oh, Kau baik Tuhan, Engkau mulia, Engkau ajaib. Haleluya, haleluya. Oh, kudus, kudus, yakin dan percaya kuasa-Mu nyata bagi setiap kami. Haleluya, haleluya Yesus. Kami yakin dan percaya. Ya dalam, ya dalam, ya saya Yesus. Curahkan kuasa-Mu, curahkan anugerah-Mu. Kami mau Kau pulihkan setiap kami. Kami rindu berkumpul Tuhan, kami rindu hadirat-Mu. Haleluya Yesus Tuhan. Ya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus, Yesus. Roh Kudus hadir di sini. Yes Tuhan, biarlah Kau curahkan setiap Roh Kudus-Mu di tempat ini Tuhan. Di bait suci Biarlah jamah setiap hati kami Tuhan. terjadi kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja.
dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja, bila Roh Allah turut bekerja, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Dengan kasih Kristus saya undang Bu Dodi untuk buka dalam doa, Pak. Hormat syukur kami naikkan kepadamu Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur karena Engkau memberikan kesehatan kepada kami semua sampai saat ini Bapa, sehingga pada saat ini kami boleh bersama-sama berlutut di kaki-Mu Bapa. Tuhan Yesus, kiranya Engkau akan menyertai dalam ibadah kami. Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Untuk kami sembah, kami agungkan dan kami muliakan Bapa. Tuhan, kiranya Engkau akan mengurapi anak-anak-Mu baik yang ada di gereja, yang ada di rumah Tuhan, juga pelayan-pelayan-Mu Tuhan, baik musik, song leader, singer, kiranya Engkau mengurapi dengan pengurapan yang maha kudus, sehingga kami boleh bersama-sama bersuka cita memuliakan nama-Mu, sehingga kami pulang Tuhan membawa berkat damai sejahtera yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau menyertai dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Boleh lambaikan tanganmu saudara. Shalom. Haleluya. Yang di rumah boleh lambaikan tanganmu. Kita mau siap memuji nama Tuhan. Bersorak buat Tuhan. Bersyukur buat Tuhan. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Yang di rumah boleh letakkan segala aktivitasmu. Saat ini waktunya kita memuji nama Tuhan. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berindu padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kita mau lebih semangat lagi buat Tuhan. Kita mau berikan suara kita buat Tuhan. Datanglah ke baitnya, Katakan dengan hati bersyukur. hati bersyukur, ke dalam pelatarannya Berikan senyumanmu buat Tuhan. dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah Kau baik Tuhan.
Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Saya mau dengar suaranya lebih keras lagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, Yang di rumah boleh ikut angkat tangan, sebab Dia boleh beri sorak-sorai buat Tuhan. untuk selamanya Kasih setia Tuhan tak pernah kasih meninggalkan kita. setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, Katakan Tuhan baik. sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi dengan segenap imanmu. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Katakan kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Sekali lagi kita mau katakan kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah Betapa Tuhan baik untuk setiap betapa kehidupan baiknya saudara. Tuhan Amin. itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah. Kecaplah dan lihatlah Tuhan Yesus baik. betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Boleh angkat tanganmu. Syukur bagimu Tuhan. Kami mau beri hormat hanya Bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Haleluya. Masih semangat Bapak Ibu? Amin. Bapak Ibu percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah tertandingi oleh siapapun. Amin. Haleluya. Mari Amin, kita Tuhan. keluarkan tenaga kita untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin.
Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan, tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Haleluya. Biarlah saat ini musik memuji nama Tuhan. Biarlah saat ini kita mau beri sorak kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahwasanya kuasa-Mu tak tertandingi Tuhan. Ya. Kuasa-Mu dasar, Kau mau kalahkan kutuk Tuhan dengan kuasa-Mu. Haleluya. Katakan sungguh tak tertandingi. Sungguh tak tertandingi, Katakan dengan segenap tak imanmu, ada yang setara denganmu. Kau satu-satunya Hanya Tuhan Yesus kami. Tuhanlah yang terhebat, Oh, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk Tuhan. bahwasanya saat ini kami mau Engkau pulihkan Tuhan. Hati kami, iman kami, kota kami, bangsa kami, negeri kami Tuhan. Kami mau terima pemulihan dari-Mu Tuhan. Karena kuasa-Mu terjadi di tempat ini. Kuasa-Mu terjadi untuk setiap bangsa kami Tuhan. Setiap kota Kau pulihkan, Kau kuduskan. Kami rindu Tuhan, bersatu, berkumpul, datang ke hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau Kau sentuh setiap hati kami Tuhan.
setiap iman kami. Pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Untuk setiap kami. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Terus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, sentuh hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Yesus, Yesus, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, sentuh hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa. Kami serahkan kepada-Mu kembali. Sucikan ku, kuduskan hatiku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku mencari ciptaan baru, Saundang dan Swat untuk bangkit berdiri. bebas dari semua yang jahat,
Tuhan serupa dengan gambarmu, serupa dengan gambarmu. Biarlah kita serupa dengan Tuhan. Haleluya. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Kau yang memberikan sejahtera itu bagi kami. Kau yang memberikan sukacita itu bagi kami semuanya ya Tuhan Yesus. Kami sungguh merasakan damai-Mu di tempat ini ya Tuhan Yesus. Dimanapun jemaat Tuhan saat ini berada juga sama merasakan hal yang sama Tuhan. Kau memberkati setiap jemaat Tuhan saat ini. Mereka yang memuji nama-Mu saat ini, yang bersama-sama memuliakan nama-Mu saat ini. Biarlah pengurapan Tuhan saat ini turun bagi setiap jemaat Tuhan. Terlebih bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Biarlah Engkau membukakan rasa kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau memperkatakan saat ini melalui hamba-Mu. Apa yang hamba-Mu perkatakan, itulah suara hati-Mu ya Tuhan Yesus. Itulah kerinduan-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Tuhan memberkati kami. Segala perkara yang sia-sia, semua yang tidak berkenan untuk kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus, semuanya kami perintahkan keluar hanya di dalam nama Yesus. Ambil alih semuanya Tuhan Yesus. Berperkaralah Tuhan Yesus saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mau mendengarkan firman Tuhan, antusias sama-sama katakan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Luar biasa, hari ini kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Berbicara tentang janji-janji Tuhan. Manusia berjanji seringkali kalau tidak ditepati kita bisa marah, kita bisa mengekspresikan emosi kita dengan segala janji yang diucapkan oleh manusia. Tapi bagaimana dengan janji Tuhan? Kok rasa-rasanya Tuhan kok nggak menepatinya? Kok setiap kali di dalam pergumulan Bapak Ibu Saudara lama Tuhan tidak menepati janjinya, atau Tuhan tidak mendengar perkataan Bapak Ibu Saudara di dalam doa? Tapi banyak hal sekarang kita harus tahu tentang janji-janji Tuhan. Janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita itu untuk kita menerima kemenangan itu. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kalau saudara percaya dengan iman saudara bahwa Tuhan berjanji itu pasti digenapi, dengan iman saudara juga, saudara pasti akan menerimanya itu dengan kenyataannya. Masalahnya janji Tuhan yang diberikan kepada saya dan saudara itu berproses, bersyarat. Haleluya. Saudara harus menerima janji Tuhan itu dan harus menerima proses dari janji itu untuk menggenapinya. Amin. Haleluya. Saya yakin saudara saat ini nangkap, saudara tahu bahwa kalau Tuhan berjanji bukan sekedar janji yang diberikan oleh saya dan saudara pada manusia, sesama manusia. Janji kita kepada manusia, ya ada teman saya punya pabrik namanya PT Semoyo. Maksudnya kalau dia mengerjakan segala sesuatu, ya kan, karena waktunya pasti tidak tepat, ya disemoyoni, disemayani, dijanjeni toh. Tapi heran saya, orderannya banyak, orderannya bagus gitu. Karena apa? Pekerjaannya memang luar biasa. Memang dia tidak bisa menepati janjinya. Tapi jangan salah, sebagus-bagusnya manusia mengerjakan, dan kalau memang tidak ditepati janjinya, pelanggan itu, customer bisa meninggalkannya. Tapi bagaimana saya dengan saudara ketika saudara menerima janji Tuhan? Kelihatannya doa saudara kok tidak dijawab-jawab oleh Tuhan. Apakah saudara mau meninggalkan Tuhan? Hari ini yang harus kita ketahui, itu berbicara tentang proses, itu berbicara tentang syarat tadi. Tentang janji Tuhan yang harus
digenapi dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau memang kita mengikut Yesus, kita mengikut Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Bukan kita baru mengikut terus langsung diberkati. Saudara. Kalau saudara baru datang kepada Tuhan, beribadah, terus langsung diberkati, saudara, itu enggak ada prosesnya. Kalau memang benar baru mengikut Tuhan terus diberkati oleh Tuhan, itu pengecualian, saudara. Dan ketika kita meminta kepada Tuhan dengan janji yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara, dan memang langsung digenapi, karena sudah ada proses yang melewatinya. Karena ada proses yang terlebih dahulu kita lakukan. Amin. Mari kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, satu perikop di situ. Mazmur pasal yang ke-20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Ayat 1 2 di situ ada memang tidak kesamaan dari Alkitab elektronik dan Alkitab manual di situ, Alkitab digital dan manual. Jadi di situ ayat 1 dan 2 itu sama, satu rangkaian. Ya, judulnya di sini doa kemenangan bagi raja. Ayat 1 2 saya baca, nanti ayat selanjutnya kita bergantian. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan, kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mari kita sama-sama baca. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada raja, jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Di sini kita ketemukan di situ, di ayat ini, bahwa janji Tuhan itu pasti digenapi. Kenapa Daud ketika berdoa pada waktu, ketika memperkatakan doa-doanya, seolah-olah dia tahu Tuhan akan memberikan dan dia akan menerima jawabannya. Daud menerima jawabannya. Apa yang membuat Daud saat itu yakin kalau setiap perkataannya pasti dijawab oleh Tuhan? Bahasanya di sini kalau berbicara kira-kira, ya apa enggak? Memang ini masalah tentang pembahasan saja, saudara. Makanya seringkali kita mendengar setiap kali ada siapa berdoa, kiranya Tuhan memberkati. Berarti Tuhan kira-kira memberkati atau enggak? Seolah-olah enggak bahasa kiranya itu. Kiranya. Makanya tadi itu tentang penerjemahan, pembahasan saja dan penulisan di dalam Alkitab ini. Padahal penekanannya di situ benar-benar ada bahasa yang memang yang diperkatakan oleh Daud itu bukan sekedar bahasa kiranya yang membuat Tuhan seolah-olah ada ya dan tidak. Memang kalau di dalam Yakobus dikatakan yang membuat dosa-dosa kita itu, yang membuat doa-doa kita itu tidak dijawab oleh Tuhan itu karena apa? Dosa dan keinginan-keinginan kita, hawa nafsu kita. Makanya berkepentingan untuk apa kita berdoa? Kalau saat ini saudara dan saya sudah menerima janji Tuhan yang kekal itu, yaitu apa? Keselamatan, itu janji Tuhan yang kekal, yang dimiliki orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Luar biasa, saudara.
janji yang diberikan oleh Tuhan dan yang sudah digenapinya. Tinggal pembuktiannya, itu iman saudara. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa tidak sampai kepada Bapa, tidak bisa menuju ke surga tanpa melalui Yesus, saudara. Dan Yesus sudah membuktikannya dengan penderitaan dan kematiannya di atas kayu salib. Itu berbicara penebusan, saudara. Penebusan dosa. Dia sudah berjanji dari zaman penciptaan manusia dan manusia jatuh di dalam dosa. Dan kedatangan Yesus ke bumi itu untuk menebus dosa siapa? Makhluk hidup. Dosa manusia yang jelas. Sudah jelas dosa manusia. Saya dan saudara adalah ada yang lain di sini? Saya dan saudara apa? Manusia. Berarti yang namanya manusia itu diberikan keselamatan. Haleluya. Siapa yang memberi keselamatan itu? Ya Yesus itu. Isa alaihissalam, saudara. Isa. Nabi Isa itu yang memberikan itu. Yesus itu yang memberikan itu. Itulah karya yang terbesar yang diberikan Yesus kepada manusia. Karya terbesar dalam hidupku apa? Yang apa? Pengorbanan Yesus yang menyelamatkan saya dan saudara, itu karya yang terbesar dan itu sudah digenapi oleh Yesus Kristus. Dari kedatangannya, dari kelahirannya itu, saudara. Dan dia tidak dijumpai bercacat dosa. Haleluya. Dan memang satu-satunya manusia Yesus itu yang tidak bercacat, yang tidak bercela. Sehingga benar-benar dari yang tidak bercacat dan tidak bercela itu bertujuan supaya dosa-dosa ditimpakan kepada dia. Yang percaya katakan amin. Dan ketika dosa-dosa ditimpakan pada Yesus, dosa itu harus disirnakan dengan kematiannya. Haleluya. Itulah proses penebusannya. Dan tidak hanya sekedar mati, dia membuktikan Yesus hidup. Haleluya. Jadi bagi siapa yang mempercayai Yesus itu sebagai Tuhan, dia membuktikan dia bukan Tuhan yang mati, haleluya, tapi Tuhan yang hidup. Dan dalam sejarahnya dia tidak dijumpai di situ jasadnya, haleluya. Itu membuktikan Yesus hidup. Ketika Yesus hidup, dia kembali kepada murid-muridnya di situ. Dan beberapa waktu yang lalu kita memperingati dengan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Sebelum hari pencurahan Roh Kudus, Tuhan menyatakan 10 hari sebelumnya, ketika 40 hari Tuhan Yesus terangkat dari kematiannya, dia bangkit, Yesus terangkat ke surga di situ. Dia membuktikan dia harus kembali kepada tempatnya di surga. Dan dia nanti akan datang kembali, itu janji. Dia nanti akan datang kembali. Kalau saudara saat ini beriman, iman yang sama kepada Yesus saat ini, yang saat ini kita yakini, dia berjanji dengan cara yang sama dia akan datang kembali. Yang percaya katakan amin. Itu orang yang yakin kepada dia. Dia akan datang dengan cara yang sama. Berangkat ke surga dan turunnya nanti. Kita akan menanti-nantikan. Siapa yang mau menanti-nantikan itu? Haleluya. Saya dan saudara. Kapan waktunya? Besok? Bagi orang yang setia, dia terus menanti-nantikan, merindukan. Itulah yang membuat hati Tuhan saat ini tertarik untuk datang kembali. Tapi karena belum ada yang menanti-nantikan, belum ada yang mempunyai kerinduan yang mendalam, ya kita harus menikmati proses hidup di dunia ini. Harus mengalami hidup
dalam dunia ini dalam penderitaan yang berkepanjangan. Tapi kalau saat ini kita menyatukan hati, sampai benar-benar suara itu didengungkan bahwa Yesus itu Tuhan, itu dinyatakan bagi seluruh umat manusia, benar-benar Tuhan akan datang. Haleluya. Yang rindu Tuhan akan datang, katakan amin. Angkat tanganmu. Makanya ada yang bilang enggak amin. Saya enggak tahu yang angkat tangan ini rindu datang atau enggak. Kalau datang aku piye iki. Saudara tidak usah pusing itu. Yang penting saudara memiliki kerinduan tadi. Tapi kita lihat di sini banyak permintaan-permintaan yang disampaikan Daud kepada Tuhan. Nah, di sini dikatakan kiranya, ayat yang kedua di situ. Ayat yang ketiga yang di Alkitab manual. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Jadi kalau masa-masa yang sukar, masa yang sulit sekalipun yang kita alami di dunia ini, saudara yakin kalau saudara menjadi umatnya, menjadi umat pilihannya, menjadi miliknya, saudara dalam pemeliharaannya. Yang percaya katakan amin. Pasti saudara. Kalau saya dan saudara sudah dimenteraikan menjadi miliknya, kita dalam pemeliharaannya, meskipun di masa-masa sukar sekalipun. Saat ini masa yang sukar, ada yang saudara nggak bisa makan, kita masih bisa menikmati makan. Apalagi berkat-berkat secara jasmani saudara menikmati. Meskipun saudara menikmati saat ini saudara, banyak yang kita dengar keluhan sana, keluhan sini saudara. Wah ini saat susah, serepot kabeh zaman ini. Saudara ikut nimbrung lagi, iya aku yang ngalami susah. Saudara, masa-masa seperti ini memang masa sukar. Tapi pantang bagi orang-orang percaya kepada Tuhan, karena kita dalam pemeliharaannya. Untuk memperkatakan, untuk bersungut-sungut, untuk tidak bersyukur, saudara. Selanjutnya di sini, kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Diingatkan di situ, saudara. Jemaat-jemaat Tuhan, bahwa apa yang kita berikan kepada Tuhan itu dengan tulus hati. Haleluya. Amin. Di masa-masa yang sukar, kita bisa mengucap syukur dengan segala persembahan kita. Haleluya. Karena persembahan yang kita berikan kepada Tuhan itu bukan semata-mata persembahan secara materi. Haleluya. Tapi materi kehidupan yang ada di dalam dirimu, yang ada di dalam diri saya dan saudara. Haleluya. Itu persembahan yang sejati di hadapan Tuhan. Amin. Selanjutnya lagi, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Seneng gak saudara? Kalau apa yang saudara idam-idamkan itu tercapai, apa yang saudara kerjakan itu berhasil, apa yang saudara lakukan itu sukses, suka, senang. Tapi lihat ini mulai di ayat yang ke-6 di situ. Kamu akan bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Ini belum tercapai semuanya. Haleluya. Amin. Belum tercapai semuanya. Janji-janji Tuhan. Dan supaya janji-janji Tuhan itu tercapai, dan supaya janji-janji Tuhan itu kita miliki, kita terima, digenapi, apa yang harus kita lakukan? Ayat yang ke-7 di situ. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Katakan amin. Dan kenapa kita diurapi? Tuhan tidak langsung mengurapi begitu saja kepada orang-orang yang ada di dunia ini. Tuhan mengurapi orang-orang itu
sudah ada ketentuannya. Haleluya. Orang yang seperti apa yang diurapi oleh Tuhan. Amin. Kalau orang yang gak pernah menyembah Tuhan gak mungkin diurapi oleh Tuhan. Kalau orang gak pernah bersyukur gak mungkin diurapi oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Ada orang gak pernah datang ke gereja, ya kan? Terus kehidupannya selalu membuat onar dan kejahatan gitu. Tiba-tiba diurapi Tuhan, bisa nggak kira-kira? Ini kita harus tahu. Kalau memang kekuasaan Tuhan itu tidak terbatas. Tapi kalau orang itu nggak mau dipilih oleh Tuhan, dia tetap memilih dalam kehidupannya, selalu berbuat orang dan kejahatan, nggak mungkin Tuhan mengurapinya. Makanya seperti Raja Firaun, Tuhan mengeraskan hatinya, karena nggak mau diubahkan. Tapi kalau mau diubahkan, Tuhan pasti bisa mengurapinya. Tuhan yang punya kuasa. Dan saudara nggak bisa, loh, gue gak tahu nih gereja, oh iso ya seperti itu. Nggak bisa seperti itu, saudara. Ukurannya yang punya itu Tuhan. Yang tahu, kemarin saya berbicara tentang hati. Tuhan mengerti setiap hati. Ya, haleluya, amin. Tapi maksud saya di sini, yang jelas di sini dikatakan, nggak mungkin Tuhan langsung, maksudnya memberikan pengurapannya itu tiba-tiba seperti itu aja. Dia sudah tahu apa yang ada di dalam isi hatinya yang paling dalam. Tapi kalau kesehariannya memuji Tuhan, menyembah Tuhan, pasti dalam pengurapannya. Haleluya, amin. Tapi dia datang ke gereja, oh hari Minggu memuji Tuhan, haleluya. Hari Senin sampai hari Sabtu memuji setan, bisa nggak? Kenapa memuji setan? Karena membiarkan hidup saudara dikuasai oleh dunia ini. Hari Minggu saja dikuasai oleh Tuhan, seolah-olah seperti itu. Nggak bisa. Terus menerus, saudara. Setiap hari. Jalan serta Tuhan setiap hari. Haleluya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Betul? Amin. Mengikut Tuhan itu keputusan. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Apa? Ku tak ingkar. Ku tak ingkar. Jangan pernah mengingkari keputusan saudara untuk mengikut Tuhan. Ketika saudara melihat dunia di luar dengan kenyataannya, dan saudara akan terbawa oleh arus dunia itu. Sementara saudara dengan melantunkan pujian, mengikut Yesus keputusanku. Nggak bisa seperti itu. Itu namanya lain di hati, lain di bibir. Saudara, manusia seperti itu, tapi kalau Tuhan setia dengan janjinya. Haleluya, amin. Apa yang saudara perkatakan pada Tuhan dengan tulus hati, terus saudara bawa di hadapan Tuhan. Setiap waktu, setiap saat, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, dan sepanjang waktu memuji Tuhan. Haleluya. Supaya keinginan-keinginan ini tadi yang sudah diperkatakan Daud kepada rakyatnya di situ. Apa yang harus dilakukan di sini? Ternyata di ayat yang ke-7 kita jumpai bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Katakan amin. Haleluya. Yang pertama itu. Dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Apa yang dilakukan? Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan itu. Itu berbicara tentang orang lain mungkin bisa memegahkan kekayaan dan hartanya. Tapi yang di sini dikatakan, tetapi kita bermegah dalam siapa? Amin. Itu yang namanya selalu mengucap syukur. Bermegah di dalam Tuhan. Bermegah itu ketika kita bisa menyampaikan
maksud Tuhan yang ada di dalam isi hati kita untuk memperkatakan selalu mengucap syukur dalam pujian dan penyembahan kita sepanjang waktu tadi. Haleluya. Amin. Haleluya. Kenapa Daud dipilih di antara saudara-saudaranya? Itu yang kemarin saya katakan, Tuhan mengerti maksud hati, Tuhan mengerti isi hati yang terdalam. Ketika kakak-kakaknya berjalan menghampiri Yonatan di situ. Siapa? Samuel. Menghampiri Samuel di situ, berjalan di depannya. Tuhan memperkatakan pada Samuel, bukan ini, bukan itu, bukan ini, bukan itu. Ditanya, masih ada satu lagi? Masih ada. Yang itu. Ternyata yang dipilih oleh Tuhan. Yang dipandang oleh manusia itu rendah, kecil, dan hina. Mungkin tidak piawai, mungkin tidak pandai, tapi Tuhan yang mengerti isi hati Daud. Haleluya. Yang dipilih oleh Tuhan itu adalah Daud. Dan benar, ketika saat itu Daud diurapi oleh Tuhan, dan saat itu juga sejak detik itu apa yang dilakukan oleh Daud mendatangkan kemuliaan dari Tuhan. Dan ketika melawan Goliat, saudara, yang ditakuti oleh bangsa Israel, Daud yang tidak dipandang oleh manusia, anak kecil, tapi dalam pengurapan Tuhan bisa mengalahkan raksasa yang besar itu. Kakak-kakaknya mungkin ketakutan di situ melihat Goliat, tapi Daud dengan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan, dia tidak beranjak. Ketika Goliat datang menghampirinya, dia memandang, dia menatap tajam. Memang benar-benar tidak ada rasa takut yang dimiliki oleh Daud karena pengurapan dari Tuhan. Amin. Haleluya. Dan di sini dikatakan, mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Kenapa? Karena ada kekuatan Tuhan yang menyertai kita. Dari apa? Dari pujian dan penyembahan kita dengan ucapan syukur yang setiap hari kita lakukan. Situasi, masa yang sukar ini tidak membuat hati kita kecil. Amin. Membuat kita justru mempunyai kreativitas yang baru karena kita dekat dengan Tuhan. Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Apa yang harus kita lakukan? Kalau saat ini kita menerima berkat dan itu untuk membuat kita bertahan saat ini, itu kekuatan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Tapi belum sudah menyerah, give up. Susah rasanya, nggak bisa bergerak ini, nggak bisa bergerak itu. Mari kita sama-sama katakan, bersyukur. Haleluya. Setiap waktu. Karena di dalam 1 Tesalonika pun juga mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala, dalam segala hal apapun itu, baik duka maupun suka, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Itu yang harus kita buktikan, itu yang harus kita pertaruhkan di hadapan Tuhan, itu yang harus kita tunjukkan di hadapan Tuhan. Kalau bersyukur, ya bersyukur dengan segenap hati. Haleluya. Tidak melihat teman saya, karena di situ bersyukur kita ikut bersyukur. Saudara, bersyukur itu sudah menjadi gaya hidup sebagai orang-orang yang percaya. Bersyukur itu sudah menjadi apa? Katakan gaya hidup. Gaya hidup bagi orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Pantang untuk bersungut-sungut. Haleluya. Saudara akan menerima berkat itu kalau saudara selalu mengucap syukur. Jangan merasa kecil hati. Saat ini kita bertahan di dalam iman kita. Ayat yang terakhir di sini dikatakan,
Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Dalam seruan itu, dalam penyembahan itu, dalam puji-pujian itu, yang keluar dari dasar hati, yang tulus, Tuhan pasti akan menjawab. Karena janji-janji Tuhan bukan seperti janji-janji manusia kepada manusia. Janji Tuhan itu ya dan amin. Amin. Pasti digenapi. Saat ini diperkatakan tunggu penggenapannya. Haleluya. Amin. Saudara diselamatkan, tunggu penggenapannya. Nanti-nantikan kedatangannya. Pasti kita akan diterima bersama-sama dengan Dia. Pasti kita akan memuliakan Tuhan bersama-sama. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, setiap tetes air dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Angkat tangan kita bersama-sama, katakan, terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih Tuhan, ku berterima kasih. Buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Lagi sekali katakan, setiap janji-Mu Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan. Perkatakan pujian ini dari dalam dasar hatimu, dengan ketulusanmu. Lewati setiap masalah, Setiap tetes air mata dalam hidupku. Yakini bahwa setiap janji Tuhan pasti digenapi. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, karya keselamatan sudah diselesaikannya, tugas itu sudah dikerjakannya.
untuk mewujudkannya. Kita harus setia dalam ketetapannya, menanti-nantikan dan membuktikan Yesus menyambut kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Yes Lord. Ya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih. Haleluya. Buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih di setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu di sepanjang, buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu di sepanjang hidup. Haleluya. Ku menyembah-Mu Yesus Tuhan. Kina masih kana takaya rala masih kana takaya rala masara laba laba. Kiri di bakaya rala masih di mara laba 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 masih kana takara. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang mengajari kami setiap orang-orang yang percaya kepadamu untuk setia kepada janji-janji-Mu ya Tuhan. Iman dan pengharapan kami yang Kau ajarkan supaya kami berketetapan, supaya kami setia dengan proses penantian itu, maka tidak akan pernah sia-sia pengharapan kami kepadamu ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang selalu mengerti isi hati kami ya Tuhan Yesus. Kembali kami datang kepadamu saat ini dengan berdoa bersama-sama bagi bangsa ini ya Tuhan. Karena Engkau mengasihi bangsa ini, Engkau memberikan kekuatan bagi para pemimpin-pemimpin bangsa ini ya Tuhan Yesus untuk memimpin bangsa ini ya Tuhan. Berikan hikmat roh takut akan Tuhan untuk menjalani roda pemerintahan bagi bangsa Indonesia ini ya Tuhan dengan adil. Jauhkan dari pertentangan antara pemimpin ya Tuhan. Berikan kesatuan hati untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab dalam kepemimpinan pemerintah ya Tuhan. Dari Presiden, Wakil Presiden, beserta kabinet dan jajarannya kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Demikian juga pemerintahan tingkat 1, gubernur, wali kota, bupati, kecamatan, camat ya Tuhan Yesus,
RW RT, semua berserta jajarannya kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati. Berikan kesatuan hati kepada mereka ya Tuhan Yesus. Untuk tunduk satu suara pada pemimpin. TNI Polri ya Tuhan kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Untuk menjaga kesatuan negara Republik Indonesia ini. Tuhan memberkati. Hikmat yang datang dari Tuhan Yesus. Untuk memimpin dan berstrategi bagi bangsa ini ya Tuhan. Untuk menyelesaikan permasalahan yang besar bagi bangsa ini ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. MPR, DPR, semuanya ya Tuhan Yesus, dari tingkat daerahnya. Tuhan memberkatinya. Tuhan, kami berdoa juga bagi saat ini seluruh jemaat Tuhan. Tuhan memberkati, bila Tuhan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Berikan kesatuan hati iman mereka untuk setia kepada Tuhan. Mereka yang punya masalah, Tuhan menyelesaikan, Tuhan membukakan pintu berkat. Untuk mereka yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Siapapun itu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa terlebih saat ini untuk ibu kami ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kesembuhan, mujizat. Saat ini mengalami kesehatan yang sempurna di dalam nama Yesus. Seluruh organ-organ tubuhnya yang mengalami sakit, Tuhan sempurnakan di dalam nama Yesus. Pak Darmianto, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Tuhan memberkatinya. Ibu Sri Manap, Tuhan kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Tuhan memberkatinya. Kesembuhan secara sempurna datang daripada Tuhan Yesus saat ini di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau mengakhiri ibadah ini. Kami yang bertugas Tuhan memberkati. Lipat kali gandakan apa yang mereka telah tabur dan mereka kerjakan. Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sertai kami dalam perjalanan kami menuju ke rumah kami masing-masing. Demikian yang di rumah Tuhan Yesus mereka menerima damai sejahtera itu. Mereka menerima sukacita itu juga. Seperti yang kami rasakan di tempat ini saat ini ya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Angkat tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa. Kasih sayang dari putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam persekutuan bersama-sama Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Sepanjang masa, sepanjang hari. Setia dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dan dia akan datang untuk menjemput saya dan saudara. Harinya Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita. Semua yang percaya sama-sama katakan. Kita memberikan persembahan. Bagi yang di rumah untuk persembahan dan perpuluhan, bisa langsung menghubungi Bu Rini. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pendebatan mendengar namamu Tuhan, seorang kemenangan. Sungguh tak tersanding, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran?
kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tersandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tersandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhan